Halo teman-teman semua, para hadirin pemirsa sekalian, saya Panuturi Berkat Sengodengo dengan NIM 2233142014. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Musik Istanbul 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang warna-warna dalam paduan suara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basadi Sobing MPD dengan mata kuliah paduan suara. Ya, yang pertama ada pengertian warna suara. Warna suara atau sering disebut juga dengan timbre merupakan karakter suara yang dibedakan dari pitch-nya sehingga kualitas suara dapat dibedakan pada setiap instrumen. Warna lain pada suara menunjukkan kualitas suara dari sumber suara atau instrumen musik. Warna suara juga atau instrumen musik merupakan ciri khas dari bunyi yang ditentukan oleh komponen-komponen penyusun sinyal suara ataupun bunyi. Nah, jadi bagaimana Anda mengenali berbagai suara atau suara Anda yang Anda dengar dapat dikaitkan dengan timbre atau suara? Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa timbre adalah warna suara, kualitas suara, karakter suara yang membedakan satu suara dengan suara lainnya. Apa saja perbedaan suara pria dengan suara wanita? Pada materi ini kita akan membahasnya. Yuk, mari kita simak. Pada kenyataannya, frekuensi pria pada rentang 65 sampai 260 Hz, sedangkan pada frekuensi wanita terletak pada rentang 100 sampai 525 Hz. Ini berarti pria dan wanita memiliki selisih frekuensi suara 100 sampai 260 Hz. Seharusnya sulit dibedakan jika hanya terdengar atau didengar tanpa melihat suaranya. Lantas, bila selisihnya tidak begitu jauh, apa yang membuat suara wanita itu dan suara pria itu terdengar berbeda? Yuk, mari kita simak lebih lanjut lagi. Yang pertama yang dapat kita bedakan adalah nada suara, yaitu nada suara manusia atau pitch ditentukan pada tekanan pada pita suara. Tekanan pita suara sendiri dikendalikan oleh otot-otot laring atau pangkal tenggorokan. Semakin besar tekanan pada laring, getaran yang dihasilkan semakin cepat, dan semakin tinggi pula nada bunyi yang dihasilkan. Yang kedua ada hormon. Berbagai hormon dalam tubuh Anda berperan penting bagi banyak hal. Salah satunya pada suara manusia. Keseimbangan karena akan mempengaruhi apakah pita suara dan tenggorokan pada Anda itu kering atau cukup lembab. Selain itu, hormon menjadi salah satu penentu kekuatan otot-otot, laring, dan paru-paru untuk menempa udara dari jadi suara. Karena keseimbangan hormon dalam tubuh pria dan wanita berbeda, karakter suara yang dihasilkan juga pun ikut berbeda. Yang ketiga, ada jenis-jenis suara dan pembagian suara dalam paduan suara. Nah, kita tahu di dalam paduan suara itu ada berbagai jenis-jenis suara. Yang pertama ada suara sopran. Suara sopran adalah merupakan suara tertinggi, yaitu pada suara wanita. Dia memiliki tesitura di C4 sampai C6. Contoh penyanyi yang memiliki jenis vokal antara lain Beyonce, Ariana Grande, Whitney Houston, dan Mariah Carey. Ini suara ini bisa menjangkau hingga C4 hingga G5. Yang kedua ada suara mezzosopran. Mezzosopran adalah macam suara tengah antara suara sopran dengan alto. Ciri khas suara mezzosopran terdengar lebih sedikit ringan dan juga agak sedikit melengking. Mezzosopran memiliki jangkauan antara A3 sampai A5. Penyanyi mezzosopran juga adalah wanita yang setara dengan bariton pria. Penyanyi mezzosopran ini cenderung memiliki bobot vokal yang lebih ringan daripada alto. Yang ketiga ada suara alto. Alto adalah jenis vokal dengan nada yang terendah untuk suara wanita. Penyanyi alto menawarkan bobot vokal yang luar biasa pada kaya tesura F3 sampai 5. Warna suara atau juga
suara alto ini juga bisa disebut dengan contralto. Yap. Warna suara alto juga bisa disebut dengan contralto. Adalah jenis suara yang paling rendah dengan karakteristik suara yang tebal dan berat. Jangkauan nada untuk suara ini ialah di antara G sampai C. Yang keempat ada suara contralto. Jenis suara nyanyian terendah untuk suara wanita. Ini merupakan suara wanita yang paling rendah ya teman-teman. Contralto ini sama dengan penyanyi bass pria. Pada wanita yang bernyanyi dalam rentang tersebut memiliki tesitura dengan sekitar E3 sampai 5 dan bobot vokalnya yang lumayan. Yang kelima ada suara countertenor. Countertenor adalah suara yang dimiliki oleh laki-laki yang paling tinggi. Dengan model suara yang tipis, jangkauan suara untuk countertenor adalah lebih tinggi dari jangkauan nadanya lebih luas dibanding suara tenor. Seseorang countertenor adalah jenis suara nyanyian pria klasik biasanya, dan jangkauan vokalnya setara dengan jenis suara contralto dan mezzosopran pada wanita. Umumnya berkisar antara G3 hingga D5 ataupun E5. Keenam ada tenor. Tenor adalah jenis suara laki-laki yang berada di atas suara bariton dan di bawah suara countertenor. Suara ini terletak di antara C3 sampai dengan C5. Ada pula yang memiliki rentang suara antara bass 2 hingga F5. Yang ketujuh ada suara bariton. Rentang suara bariton terletak dari A2 dan dapat meluas sampai ke F3 ataupun C5. Contoh penyanyi yang memiliki vokal bariton ini antara lain John Legend, Messier, Michael Bublé, dan Axl Rose. Yang ke-8 ada suara bass. Bass adalah jenis suara pria yang paling rendah, yang biasanya dimiliki laki-laki. Yang menjadi suara paling rendah ini adalah terletak pada kisaran di E2 sampai E4. Jenis suara laki-laki terendah vokal bass yang dicirikan dengan gemuruh yang rendah dan kaya dengan banyak bobot vokal dengan tesitura sekitar E2 hingga E4, 2 oktav paling bawah. Dan yang terakhir ada fungsi pembagian suara dalam paduan suara. Yang pertama adalah fungsi harmoni, yaitu dengan membagi suara sesuai dengan rentang vokal paduan suara. Yang kedua ada keseimbangan suara, yaitu pembagian suara dapat membantu dan memastikan bahwa setiap suara pada bagiannya seperti sopran, alto, tenor, bass dapat bersaing dengan suara lainnya dengan tidak secara dominan ataupun ada yang melemah. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam aransemen. Mengapa ini penting? Yaitu karena pembagian suara memungkinkan komposer untuk menulis aransemen yang lebih kompleks di setiap kelompok dan berfungsi dalam struktur harmoni yang lebih canggih. Yang keempat ada estetika musik, yaitu dengan memiliki berbagai musik yang berbeda-beda, paduan suara dapat menghasilkan kedalaman dan warna yang membuat penampilan lebih menarik dan dinamis. Kesimpulannya, pembagian dalam paduan suara memiliki beberapa manfaat yang penting, yaitu menciptakan harmoni, meningkatkan kualitas suara, meningkatkan kerjasama tim. Keempat, menyampaikan emosi dengan lebih kuat. Yang kelima adalah memberikan peran yang sesuai dengan kemampuan. Dan inilah video pemaparan saya sampai di titik ini. Terima kasih buat para penonton dan pemirsa yang telah melihat dan mendengar. Semoga video pembelajaran tentang warna paduan suara ini dapat menambah wawasan kita semuanya. Saya Yesaya Ringo pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.